Ya, baik. Terima kasih pemirsa Anda masih menyimak Indonesia Pagi. Ada kabar apa Indonesia Pagi ini? Tentunya masih bersama dengan saya Krisna Livia dan rekan saya Wahyu Asayuti, dan juga kita sudah kedatangan narasumber kita ya Krisna pada pagi hari ini. Iya, Pak Rahmat selaku perwakilan dari KNPI. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayaknya Bang jangan bapak lah, abang aja. Abang. Pak Rahmat ya. Mudah saya Iya. Pak. Dan Baik abang. Pak Rahmat ini selaku di KNPI sebagai apa? Kemarin 1 tahun dapat tugas jadi PLT, sekarang jadi penanggung jawab pelaksana Musda. Tapi keseluruhannya dipegang oleh Jawa Barat, caretaker. Iya. Baik, kita akan bertanya seputar kegiatan mungkin yang dilakukan KNPI sejauh ini, apalagi dihadang dengan pandemi. Ya, Bagaimana Bang? program hampir 2-3 tahun yang lalu setelah adanya kevakuman itu sudah kita jalankan sebelum ada tragedi bencana COVID-19 ya. Ada penyelarasan gerakan kaum muda, kemudian konsolidasi di tingkatan keorganisasian OKP, kemudian OKP itu berhimpun di KNPI untuk pelaksanaan Rapimda sudah, pelaksanaan perbaikan mutu kehidupan pemuda dengan kecamatan yang bergabung, yaitu pimpinan kecamatan KNPI sudah melaksanakan hampir 18 kecamatan sudah, tinggal 5 lagi. Setelah itu Musda. Cuma kita sekarang sedang berhadapan dengan tragedi luar biasa ya, COVID ya, semuanya tertunda. Ya, benar. Jadi akselerasi gerakan kaum muda di Kabupaten Bekasi akhirnya ya tertunda juga. Walaupun di beberapa tempat juga tetap ada teman-teman OKP yang kita endorse, kita dukung melakukan gerakan-gerakan kemanusiaan seperti itu. Ya, kalau untuk kegiatan sendiri KNPI di masa pandemi seperti ini, apa sih yang dilakukan? Kalau untuk KNPI yang di tingkatan Jawa Barat, kita punya namanya pemuda siaga bencana, kemudian pemuda tanggap, dan tetap menjalankan proses-proses keorganisasian dengan Jawa Barat. Nah, kalau untuk di tingkat Kabupaten Bekasi ini fokus kita memang hanya satu agendanya, itu melaksanakan musyawarah daerah pemuda 14. Itu saja. Dan itu bagian yang tidak terpisahkan. Karena yang tergabung di KNPI ini kan potensi besar. Dari Musda terakhir itu 26, setelah Rapimda itu masuk OKP yang ingin berhimpun, kemudian kita lakukan kembali penyelarasan berdasarkan ADRT dan PO. Sekarang ini mungkin di Musda hampir 100 lebih, Mas Wahyu. Wah. 100 OKP, dan ini potensi luar biasa gitu. Iya. Artinya rumah pemuda yang namanya KNPI ini masih seksi lah. Iya. Ya, benar, masih potensial Masih sekali gitu ya, Pak. potensial. Tinggal bagaimana kemudian pemerintah bisa melihat ini sebagai potensi dan dijadikan ladang untuk ke depan generasi muda di Kabupaten Bekasi ini bisa punya harapan lebih gitu. Benar. Selain mungkin ada organisasi-organisasi kepemudaan yang lain yang berbasis social empowerment seperti Karang Taruna, Paskibraka, Abang Danone, kemudian kemarin saya dapat jadi jurinya tuh, bagian final juga sudah. Ini kan potensi-potensi itu sebenarnya. Baik, baik Pak. Kalau kita bicara tentang kaum muda ini Pak, tadi kan, abang ya, saya lupa. Abang, abang Rahmat pemirsa. Nah, Bang, kita bicara tentang kaum muda. Apa perbedaan kaum muda kita Kabupaten Bekasi dulu? Sekarang tuh apa bedanya, Bang? Apakah lebih baik atau mungkin ada penurunan atau seperti apa, Bang? Ya, pemuda dalam konteks kemarin, hari ini dan yang akan datang memang selalu berhadapan-hadapan dengan banyak pilihan, tantangan, harapan. Bisa juga ini jadi ancaman. Tetapi jangan lupa bahwa pemuda bagian yang tidak terpisahkan sebagai agent of change, atau dalam bahasa agamanya itu apa tuh? Yang menerima tantangan. Subhanul yaum berjalur God. Itu kan udah jelas tuh kata Rasulullah tuh. Pemuda hari ini pemimpin ke depan. Nah, tantangan kemarin itu panding powder kita semuanya dari gerakan pemuda. Sampai kemudian revolusi, kemudian reformasi itu diawali oleh kaum muda. Nah, kaum muda ini kemudian hari ini dan yang akan datang itu dalam konteks nasional ya sedang berhadapan dengan fenomena milenial, globalisasi yang hari ini sangat dekat sekali dengan handphone sekarang kita dengan, nah itu tantangan-tantangan. Tetapi di negara kita, di Indonesia, kita sudah punya undang-undang kepemudaan. Dari zaman Presiden Pak SBY itu sudah ada sebenarnya landasan hukum bagaimana kaum muda bisa melakukan akselerasi, kemudian pemerintah tinggal melakukan pelayanan kepada keinginan-keinginan pemuda yang mensupportnya. Nah, itu ada Undang-Undang 40 2009. Sayangnya memang untuk kita di Kabupaten Bekasi belum ada perda. Harusnya sudah ada. Nah, saya bersama dengan Pak Kadispora, Pak Haji Rahmat Atong.
sedang melakukan itu ya. Dalam konteks fisik hari ini Gedung Juang sedang diperbaiki. Kita punya yang namanya Taman Sahati. Kita punya namanya GOR besar. Sarana-sarana dan prasarana sudah ada. Tinggal kemudian payung hukumnya. Kalau payung hukumnya ini belum ada, kalau di provinsi sudah ada Perda Kepemudaan. Kota Bekasi sudah ada Perda Pemuda. Nah, kabupaten ini belum. Apa sih gunanya Perda Pemuda ini? Perda Pemuda ini isu turunan dari atas, ada undang-undang, ada peraturan gubernur, ada kita peraturan daerah. Ini kalau ada perdanya, kita sudah bisa kabupaten ini menjadi kota layak pemuda. Nah, dengan kota layak pemuda, maka segala pelayanan yang berkait dengan KNPI berhimpun sekian OKP, berapa sih besaran yang akan diberikan bantuannya? Kemudian ada disparitas, apa sih yang namanya pemuda, apa sih yang namanya bukan pemuda? Karena di situ kan di undang-undang itu pemuda itu umurnya batasannya dari 16 sampai 30 tahun. Nah, ini di kabupaten ini yang kita inginkan ke depan. Saya bersama Pak Haji Rahmat Atong selaku Kadispora. Setelah Musda ini kita pengen ngedrill, mendorong agar perda tentang kepemudaan jalan. Agar akselerasi pelayanan pemerintah, kemudian OKP-OKP yang berhimpun, ini mampu diberikan ruang yang lebih besar lagi, lebih hebat lagi. Benar. Jadi dengan adanya support pemerintah, tentunya nanti pemuda kita akan bisa lebih produktif ya, Pak. Karena kan sekarang di kabupaten ini pemuda kita juga ya ada galau juga kan. Ya, terlepas kemudian ada dinamis satu itu banyak kan gerakan-gerakan muda yang masih turun ke jalan, unjuk rasa, demo. Nah, ini mereka kan sedang risau dan pemuda adalah pemilik. Kalau saya kan udah 40 lebih nih. Mas Wahyu nih, si Teteh ini pemuda yang memegang peranan. Teman-teman yang bergabung di KNP ada HMI, ada PMI, ada GM, banyak sekali. Ini kaum muda. Kita punya potensi besar di kabupaten. Ada laut, ada gunung, industri ada 7 kawasan, ada 4.000. Bahkan pendapatan asli daerah kita ini nggak sebanding dengan apa yang diberikan produk dari kabupaten ke DAU. APBN kita di 2014 hampir 40-50% loh dari Kabupaten Bekasi dengan industri yang ada. Ada 8 bendera di sini. Tapi kemudian isu pengangguran, isu tentang teman-teman yang punya masa depan masih terawang-awang ini masih ada. Karena itu tadi kita belum punya yang namanya database pemuda. Berapa sih jumlah pemuda Kabupaten Bekasi? Yang lulusan SMA ada berapa? Yang lulusan aliyah berapa? Yang punya potensi ingin jadi mahasiswa S2, S3 berapa? Yang kerja di kawasan industri yang middle up-nya ada berapa? Atau kan mereka cuma pemuda lulus kemudian kerja jadi operator. Kan ini juga harus dipikirkan oleh pemerintah. Dengan perda kepemudaan ada, kita menginginkan punya database kepemudaan, maka laju dari kepentingan pemerintah dengan keinginan pemuda bisa dipadu-padankan, gitu Mas Wahyu. Iya, benar-benar. Bapak, berkaitan dengan keanggotaan, kalau KNPI di Kabupaten Bekasi sendiri, berapa banyak sekarang, Pak? Nah, kalau di KNPI itu jumlah yang tergabung dari tahun ke tahun. Nah, untuk Musda yang akan datang itu insya Allah jumlahnya 100 untuk peserta musdanya. Menurut caretaker, karena saya kan semuanya hanya mendengar saja caretaker yang kerja dengan SC nih. Tapi yang peninjau nih banyak. Nah, ini potensi besar, potensi besar. Bang Rahmat, mungkin kita potong sebentar, Bang, karena ada jeda pariwara yang mau lewat sebentar. Nanti kita kembali lagi bersama Bang Rahmat dari KNPI setelah jeda pariwara berikut.